Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama gue Nana dalam podcast Cerita Nana episode kedua. Malam ini gue gak bakal bahas hal-hal yang melo, dan justru gue bakal berbagi tips ke kalian. Selamat mendengarkan suara Nana. Semoga apa yang gue sampein bisa bermanfaat, dan juga semoga hari ini kalian semua sehat serta selalu dalam perlindungan yang kuasa. Apa kalian suka merasa ragu dan tidak percaya diri? Merasa pekerjaan kalian tidak maksimal? Merasa gemuk? Membosankan? Tidak berguna? Atau tidak rupawan? Suka membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain? Merasa tidak berhak disayangi oleh orang lain? Merasa pasangan kalian akan meninggalkan kalian? Jika jawabannya iya, kemungkinan besar kalian sedang mengalami insecure. Insecure merupakan istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman. Perasaan ini seringkali membuat seseorang menjadi gelisah, takut, malu, hingga tak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi munculnya insecure, baik faktor dari luar atau dalam diri sendiri. Munculnya insecure bisa dipicu oleh orang lain serta lingkungan kita. Beberapa contoh faktor eksternal yang memainkan peran pada timbulnya perasaan tidak aman ialah perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan, perlakuan dibanding-bandingkan dengan orang lain, penolakan dari orang lain seperti lamaran pekerjaan tidak diterima atau pernyataan cinta kalian yang ditolak, trauma masa lalu, kegagalan dalam pendidikan atau pekerjaan, dan yang paling utama adalah tekanan dari orang tua. Dibentak ketika melakukan kesalahan. Cara mendidik anak yang terlalu keras tersebut bisa berdampak pada perkembangannya. Anak cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang sering menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berharga. Makin sering seseorang menghadapi perlakuan dan tekanan-tekanan ini, maka mereka makin merasa tidak diinginkan. Selanjutnya, mereka pun akan menganggap dirinya tak berguna. Selain faktor dari luar, insecure juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal dari dalam diri seseorang, termasuk merasa kesepian, tidak percaya dengan diri sendiri, sifat perfeksionis, dan juga kecemasan dan takut bersosialisasi. Seseorang bisa saja cemas memikirkan penilaian dari orang lain terhadap dirinya dan membayangkan skenario buruk, misalkan dijauhi karena membosankan. Perasaan tidak aman sebetulnya wajar saja kita alami, tetapi insecure yang berlebihan dan berkepanjangan bisa membuat kita tak berkembang. Hal ini tentu akan menghambat aktivitas kita, bahkan mungkin karir kita di masa depan. Tak cuma itu, perasaan tersebut ternyata dapat mengganggu kesehatan mental dan memicu bad mood, hipertensi, malu, dan kecemasan sosial berat, seperti depresi, demensia, self-esteem rendah, gangguan makan, sampai kelelahan kronis. Insecure memang tidak bisa dihilangkan dan masih akan datang sewaktu-waktu. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi frekuensi dan level insecurity ini. Seperti yang pertama, positive thinking. Setiap orang pasti memiliki masalah hidupnya masing-masing. Cara mereka menyikapinya pun berbeda-beda. Beberapa orang terlihat santai dan memandang semua hal dari sisi positifnya. Sedangkan sebagian lainnya ada yang mengeluh dan menyalahkan diri sendiri hingga stres. Padahal berpikir positif dapat meminimalisir munculnya perasaan-perasaan negatif yang mengarah pada insecurity. Kita pun akan jarang mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Sebagai contoh, jika lamaran pekerjaan kita ditolak, jangan sampai kita dikuasai rasa kecewa dan kekesalan. Melainkan, lihatlah sisi positifnya. Misalnya, pekerjaan tersebut bukan rezeki kita atau Tuhan memiliki rencana lain untuk kita di perusahaan lain.
Yang kedua, hargai diri sendiri. Meski penghargaan tersebut hanya berupa pujian dari atasan atau pasangan, tak ada salahnya kita mengakui dan menjadikannya sebagai kebanggaan tersendiri. Sekedar membuat tetangga senang dengan membantunya membawakan belanjaan ke dalam rumah, juga bisa kita menjadikan pengingat saat insecure menyerang. Artinya, sekecil apapun pengakuan dan penghargaan yang kita dapatkan, bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi perasaan tidak aman. Ketiga, luangkan waktu untuk memanjakan diri sendiri. Siapa sangka me time sangat bermanfaat bagi kesehatan mental kita, bukan? Menjalani hobi dan melakukan perawatan diri dapat membuat kita senang sehingga melupakan rasa insecure yang datang. Tak hanya memanjakan diri, kegiatan yang kita lakukan tersebut bisa membantu kita menemukan passion bahkan potensi lain yang sebelumnya tak kita ketahui. Yang keempat, jangan menyalahkan diri sendiri. Saat kita melakukan kesalahan, memang lebih mudah untuk menyalahkan diri sendiri daripada berpikir positif. Padahal, perlakuan negatif tersebut akan mengarah pada kecemasan, malu, tidak percaya diri, bahkan membenci diri sendiri. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Artinya, bukan kita saja yang target pekerjaannya pernah tak tercapai atau ditegur atasan. Karenanya, cobalah pandang kesalahan itu dari sisi yang berbeda. Contohnya, berdamai dengan diri sendiri dan sadari bahwa satu kesalahan tak membuat kita dicap sebagai orang yang tidak becus atau bodoh. Lalu carilah solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terulangnya kesalahan tersebut. Tim Dr. Jove Dr. Irma Lydia pernah mengatakan, bisa dicoba juga dengan membiasakan diri melakukan positive self-talk. Self-talk dapat mempengaruhi perspektif kita yang terdiri dari dua tipe, yaitu negatif dan positif. Metode ini seringkali digunakan para atlet sebagai upaya mencapai kemampuan terbaik mereka. Beberapa orang secara tidak sadar melakukan negative self-talk yang justru memicu insecure. Dengan positive self-talk, kita juga lebih fokus untuk melihat sisi baik dari dalam diri dan menyayangi diri, mengapresiasi serta memotivasi diri sendiri. Makanya, mulailah mengutarakan kata-kata positif kepada diri sendiri dan menghindari kalimat negatif. Contohnya, saya berani atau mulai sekarang saya akan berani. Dan kata-kata bermakna positif lainnya. Yang kelima, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kesalahan yang masih banyak sekali dilakukan orang-orang adalah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal ini tidak bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan ataupun membuat diri kita lebih baik. Sebaliknya, membandingkan diri dengan orang lain malah memicu perasaan tidak aman. Untuk mencegahnya, bangunlah kebiasaan bersyukur dan berpikir positif terhadap suatu hal. Percayalah bahwa semua manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk orang-orang yang kita jadikan perbandingan. Yang keenam, jauhkan orang-orang yang membuat kita insecure. Seperti yang telah disinggung tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi rasa insecure adalah lingkungan sosial. Misalnya kritikan yang tidak membangun dan komentar negatif dari teman, bahkan pasangan. Jika orang-orang di sekitar sering mencetuskan komentar yang justru membuat kita merasa tidak percaya diri, itu tandanya kita perlu mencari teman baru. Dan yang terakhir adalah mencari bantuan. Bantuan ini bisa berupa curhat atau sekedar berkumpul dengan orang tua, saudara, teman, sahabat, guna melepas beban pikiran kita. Jika insecure tak kunjung hilang, cobalah konsultasikan dengan psikolog. Dengan begini, diharapkan kita bisa menemukan penyebab serta asal dari insecurity yang kerap kita rasakan. Mereka juga akan membantu kita mencari solusi yang bisa membantu meningkatkan self-esteem serta rasa percaya diri. Walaupun wajar dialami semua orang, perasaan tidak aman ini sebaiknya jangan dibiarkan begitu saja.
Insecure bisa mempengaruhi kehidupan sosial, bahkan menjadi masalah kesehatan Anda. Maka dari itu, cobalah terapkan cara-cara tadi untuk membantu mengatasi insecurity yang Anda miliki. Konsultasikan dengan psikolog apabila masalah Anda tidak kunjung hilang dan mengganggu rutinitas sehari-hari. Sekian suara cerita Nana. Tunggu cerita Nana selanjutnya ya. See you guys. Remember that you're beautiful, you're handsome, you're strong, and be confident. Thank you.